Di kota kecil bernama Oswiecim, Polandia Selatan, berdiri salah satu simbol paling kelam dalam sejarah manusia. Dunia mengenalnya dengan nama Auschwitz. Bagi banyak orang, nama itu bukan sekedar lokasi. Ia adalah lambang dari kebencian yang dilegalkan negara, birokrasi pembunuhan massal, dan titik terendah dalam peradaban modern. Disinilah Nazi Jerman menjalankan bagian paling brutal dari Holocaust atau program pemusnahan sistematis terhadap orang Yahudi Eropa, Roma, tawanan perang Soviet, kaum disabilitas, dan kelompok lain yang dianggap tidak layak untuk hidup. Kebijakan itu dikenal sebagai Final Solution atau solusi akhir. Antara tahun 1940 hingga tahun 1945, lebih dari 1,1 juta manusia dibunuh di Auschwitz. Mayoritas memang adalah orang Yahudi. Sebagian besar bahkan tidak pernah tercatat sebagai tahanan. Mereka datang dengan kereta, lalu mati beberapa jam kemudian. Kali ini kita akan masuk ke jantung kegelapan itu. Bagaimana tempat ini dibangun, bagaimana manusia diperlakukan seperti benda, dan bagaimana dunia berjanji agar hal seperti ini tidak pernah terulang lagi. Untuk memahami Auschwitz, kita mesti kembali ke tahun 1933, saat Adolf Hitler naik menjadi kanselir Jerman. Negara yang hancur akibat Perang Dunia Pertama, krisis ekonomi, dan pengangguran massal menjadi lahan subur bagi ideologi ekstrim. Hitler menjanjikan kebangkitan nasional. Namun, kebangkitan itu dibangun di atas musuh bersama. Dan musuh utama yang ia tunjuk adalah kaum Yahudi. Tak lama setelah berkuasa, pemerintah Nazi mulai menghapus hak-hak sipil warga Yahudi. Mereka dikeluarkan dari jabatan publik, diboikot secara ekonomi, dan dijadikan kambing hitam atas semua masalah yang ada di Jerman. Pada tahun 1935 lahirlah hukum Nuremberg. Undang-undang ini mencabut kewarganegaraan Yahudi Jerman dan melarang pernikahan campuran antara Yahudi dan non-Yahudi. Diskriminasi kini bukan lagi opini jalanan, ia menjadi hukum negara. Lalu datang malam 9 November 1938, peristiwa yang dikenal sebagai Kristallnacht, malam kaca pecah. Sinagoga dibakar, toko-toko Yahudi dihancurkan, ribuan pria Yahudi ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi awal. Kekerasan terbuka ini menjadi kebijakan resmi saat Jerman menginvasi Polandia pada September 1939. Jutaan warga Yahudi jatuh ke bawah kekuasaan Nazi. Nazi waktu itu membutuhkan tempat penahanan besar dan mereka memilih bekas barak militer Polandia di Oswiecim. Pada Mei 1940, Auschwitz resmi dibuka. Awalnya kamp ini ditujukan untuk tahanan politik Polandia saja, tapi itu adalah permulaan. Auschwitz berkembang menjadi jaringan kamp raksasa. Bukan satu kamp, melainkan sebuah sistem industri kematian. Auschwitz 1 ini adalah kamp utama. Tempat administrasi, eksperimen awal gas beracun, penyiksaan, dan hukuman mati. Gerbang terkenalnya bertuliskan Arbeit macht frei, kerja membebaskanmu. Kalimat sinis yang menyambut ribuan orang menuju penderitaan. Lalu Auschwitz II, Birkenau, dibangun mulai Oktober 1941. Inilah pusat pemusnahan massal. Area seluas hampir 192 hektar dipenuhi barak kayu, pagar listrik, menara jaga, dan rel kereta yang masuk langsung ke jantung kamp. Disinilah mayoritas korban Auschwitz dibunuh. Kemudian Auschwitz III, Monowitz, dibuka tahun 1942. Kamp ini memasuk tenaga kerja paksa untuk perusahaan kimia raksasa Jerman, IG Farben. Dalam kamp konsentrasi Auschwitz, tahanan diperas tenaganya untuk industri perang. Jika lemah, mereka diganti. Jika sakit, mereka dikirim mati. Selain 3 kamp utama, terdapat lebih dari 40 subkamp yang tersebar di wilayah sekitar. Auschwitz bukan sekedar penjara, ia adalah ekosistem eksploitasi dan pembunuhan. Perjalanan menuju Auschwitz
seringkali dimulai jauh sebelum para tahanan melihat pagar kawat berduri. Mereka diangkut menggunakan gerbong ternak yang biasa dipakai untuk membawa hewan. Gerbong tanpa kursi, tidak ada ventilasi yang memadai, tidak ada sanitasi, dan hampir tanpa air. Dalam satu gerbong, puluhan hingga lebih dari 100 orang dijejalkan bersama koper kecil yang masih mereka yakini akan dipakai kembali. Mereka nggak tahu kalau semua barang itu akan dirampas beberapa jam kemudian. Perjalanannya sendiri bisa berlangsung berhari-hari. Banyak yang pingsan karena sesak napas. Anak-anak nangis. Orang tua jatuh lemah di sudut gerbong. Dan tidak sedikit yang meninggal bahkan sebelum kereta itu berhenti. Lalu ketika pintu dibuka, cahaya lampu sorot dan teriakan penjaga SS menyambut mereka. Anjing menggonggong, tentara berteriak, orang-orang dipaksa turun secepat mungkin. Di tengah kekacauan itu, keluarga dipisahkan dalam hitungan detik. Suami dari istri, ibu dari anak, saudara dari saudara, banyak lagi dari mereka yang tidak pernah bertemu. Di peron Birkenau, dilakukan proses yang menentukan hidup dan mati. Seleksi. Petugas SS seringkali Dr. Kemp hanya melihat beberapa detik. Umur, postur tubuh, kondisi fisik, dan kemampuan bekerja diputuskan secepat isyarat tangan. Ke kanan berarti kerja paksa. Ke kiri berarti kematian segera. Mereka yang diarahkan ke kamar gas biasanya diberi harapan palsu. Disebut akan mandi, diberi desinfeksi, atau beristirahat setelah perjalanan panjang. Nah, penipuan ini menjadi bagian dari sebuah sistem. Lalu mereka yang lolos. Seleksi memasuki fase berikutnya. Penghapusan identitas, rambut dicukur habis, pakaian pribadi diambil, barang berharga disita. Tubuhnya diperiksa, lalu mereka diberi seragam bergaris atau pakaian bekas tahanan lain yang seringkali tidak sesuai dengan ukurannya. Nama mereka pun tidak lagi dipakai. Di Auschwitz, manusia diganti dengan nomor. Banyak tahanan ditato di lengan dengan angka permanen. Ini sebuah simbol paling terkenal dari camp ini. Nah, nomor itu menentukan jatah makanan, blok tempat tinggal, daftar kerja, dan catatan kematian. Kehidupan di barak berlangsung dalam kondisi yang mengenaskan. Bangunan kayu atau bata dipenuhi ratusan orang dalam satu ruangan. Tempat tidurnya berupa papan kayu yang bertingkat. Satu lapak sempit bisa ditempati 3-4 orang sekaligus. Ketika musim dingin, udara seperti menusuk tulang. Tapi di musim panas, tubuh mereka memenuhi ruangan dan suasananya jadi panas banget. Setiap pagi sebelum fajar, tahanan dibangunkan untuk apel. Apel penghitungan jumlah tahanan. Mereka harus berdiri berjam-jam di udara beku, hujan, atau salju tanpa bergerak. Orang yang roboh sering dipukul, kadang mati di tempat. Setelah apel, kerja paksa dimulai. Sebagian menggali parit, sebagian mengangkut batu. Sebagian bekerja di pabrik amunisi atau fasilitas industri milik perusahaan Jerman. Sebagian lainnya membersihkan saluran atau memindahkan mayat. Penjaga SS dan kapo, tahanan yang diberi kuasa mengawasi sesama tahanan, itu seringkali menggunakan kekerasan brutal. Makanan harian sengaja dibuat minimum. Pagi hari, cairan hitam pahit mengganti kopi. Siang hari, sup encer berisi air, kulit kentang, atau sisa sayuran busuk. Lalu malam, sepotong roti kecil, kadang dengan margarin tipis atau irisan sosis murahan. Kalori yang masuk jauh di bawah tenaga yang dipaksa keluar. Akibatnya tubuh menyusut, wajah semakin menajam, tulang menonjol. Penyakit menyebar tanpa kendali. Di Auschwitz, sakit bisa berarti vonis mati. Bagi yang sakit, cukup alasan untuk dieksekusi. Lalu tekanan mental sama beratnya dengan penderitaan fisik. Setiap hari tahanan menyaksikan pemukulan. Ada orang yang terpaksa harus gantung diri. Ada eksekusi. Atau asap krematorium yang terus-menerus mengepul. Mereka hidup dalam ketidakpastian total. Di Auschwitz 1, Blok 11,
menjadi simbol teror intelektual KAM. Di sana terdapat sel berdiri sempit tempat tahanan dipaksa berdiri semalaman. Sel gelap tanpa udara serta ruang penyiksaan. Di halaman antara blok 10 dan 11 berdiri tembok kematian, tempat ribuan orang ditembak mati, terutama tahanan politik Polandia dan mereka yang dituduh melawan. Pada tahun 1943, Birkenau memiliki 4 krematorium besar dengan kamar gas terintegrasi. Antara Maret hingga Juni, fasilitas pembunuhan ini beroperasi penuh. Korban diarahkan masuk ke ruang bawah tanah yang menyerupai kamar mandi. Lalu pintu ditutup rapat, butiran siklon B dijatuhkan melalui lubang ventilasi. Gas cyanida menyebar, dan dalam hitungan menit, ratusan orang tewas. Setelah itu, unit tahanan khusus bernama Sonderkommando dipaksa mengeluarkan mayat, mencabut gigi emas, memotong rambut, dan kemudian membakar tubuh di krematorium. Proses ini diulang berkali-kali setiap hari. Total korban di Auschwitz diperkirakan sekitar 1,1 juta orang Yahudi, 74.000 warga Polandia non-Yahudi, 21.000 orang Roma, ribuan tawanan perang Soviet, dan lainnya. Di antara nama paling terkenal di Auschwitz adalah Josef Mengele. Ia dikenal sebagai malaikat maut. Mengele biasanya berdiri di rem kedatangan dan memilih korban eksperimen. Ia sangat tertarik pada anak kembar. Tujuannya adalah penelitian rasial pseudoscience Nazi. Korban disuntik bahan kimia, dipaksa menjalani operasi tanpa anestesi, diinfeksi penyakit, atau dibedah setelah kematian. Anak-anak menjadi objek laboratorium. Banyak yang cacat permanen, banyak yang meninggal. Sejatinya eksperimen ini tidak menghasilkan ilmu yang sah. Yang tersisa hanyalah bukti bahwa ilmu pengetahuan tanpa etika dapat berubah menjadi alat yang kejam. Meski hidup dalam teror, perlawanan tetap ada. Sebagian tahanan menyelundupkan informasi keluar camp. Pada Oktober 1944, tahanan Sonderkommando memberontak di Birkenau. Mereka meledakkan salah satu krematorium menggunakan bahan peledak yang diselundupkan oleh tahanan perempuan dari pabrik amunisi. Pemberontakan itu berhasil dipadamkan. Banyak pelaku yang dieksekusi, namun aksi itu membuktikan satu hal. Bahkan di pusat kematian, martabat manusia belum sepenuhnya padam. Ketika tentara Soviet mendekat, pada Januari 1945, Nazi mulai menghancurkan bukti. Dokumen dibakar, bangunan diledakkan, puluhan ribu tahanan dipaksa berjalan kaki dalam suhu beku menuju Jerman, dikenal dengan Death March. Pada 27 Januari 1945, Tentara Merah Soviet membebaskan Auschwitz. Mereka menemukan sekitar 7.000 tahanan yang terlalu lemah untuk bisa dipindahkan. Gudang berisi sepatu, koper, rambut manusia, dan barang pribadi korban menjadi saksi bisu skala kejahatan tersebut. Tanggal itu kini diperingati sebagai Hari Peringatan Holocaust Internasional. Setelah perang berakhir, lokasi Auschwitz dipertahankan sebagai tempat memorial. Museum resmi didirikan pada 2 Juli 1947 oleh pemerintah Polandia. Setiap tahun, jutaan orang datang untuk belajar dan mengenang tragedi kemanusiaan pada masa Perang Dunia II. Auschwitz mengajarkan bahwa peradaban tidak otomatis membuat manusia menjadi beradab. Kemajuan teknologi tidak menjamin moralitas. Lebih dari 1 juta nyawa hilang di sana. Mereka tidak bisa bicara lagi. Karena itulah kita yang harus mengingat, pelajari sejarah, hadapi kenyataan, dan cegah pengulangannya. Sebab ketika manusia lupa, tragedi sering mencari jalan untuk kembali. Salam.